Bumi menjadi rumah bagi sekitar 1 miliar pohon yang mencakup lebih dari 60.000 spesies berbeda, mulai dari pohon baobab khas Afrika dengan batangnya yang besar hingga pohon redwood raksasa di Amerika Utara yang menjulang tinggi ke langit. Di wilayah tropis seperti Amazon, keanekaragaman pohon mencakup spesies seperti pohon kapuk yang dikenal dengan ukuran besar dan kapas alaminya, serta pohon mahoni yang sering digunakan dalam industri kayu. Pohon-pohon ini tidak hanya memberikan habitat penting bagi berbagai spesies hewan seperti burung makau dan monyet laba-laba, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi pola cuaca global. Dengan pelepasan senyawa organik yang mudah menguap dan kontribusi terhadap siklus air, kehadiran spesies ini membantu menciptakan awan dan hujan di hutan Amazon yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas iklim regional dan global. Sebaliknya, di zona boreal seperti Kanada, spesies konifer seperti cemara dan pinus membentuk lanskap dominan, memberikan kontribusi signifikan terhadap siklus karbon di bumi. Organisme yang tangguh ini menghuni hampir setiap benua, kecuali Antartika. Meski terlihat rentan terhadap perubahan lingkungan karena ketidakmampuan mereka untuk bergerak, pohon telah menunjukkan ketangguhan luar biasa sepanjang waktu. Mereka telah bertahan selama hampir 400 juta tahun, melewati 4 peristiwa kepunahan besar. Kemampuan unik mereka untuk menghancurkan batu, menciptakan tanah subur, dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen telah menjadi dasar pembentukan bumi sebagai planet yang dapat dihuni oleh manusia. Meskipun peran penting mereka dalam ekosistem, pohon seringkali disalahpahami dan kurang dihargai. Berbeda dengan hewan, pohon tetap diam di satu tempat sepanjang waktu hidup mereka. Mereka tidak memiliki sistem biologis kompleks seperti sirkulasi darah, jalur limfatik, atau sistem saraf. Sebaliknya, mereka hanya bergantung pada sinar matahari dan air untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Beberapa pohon mampu hidup selama ribuan tahun, tumbuh secara perlahan baik dalam tinggi maupun lebar. Sebagai contoh, Pinus bristlecone tercatat dapat hidup lebih dari 5.000 tahun. Bahkan di hutan yang padat, pohon seringkali terlihat sebagai makhluk soliter yang bersaing untuk mendapatkan akses ke sinar matahari dan tampak tidak berinteraksi dengan tetangga mereka. Namun, penampilan bisa menipu. Dalam berbagai penelitian awal, ilmuwan melakukan eksperimen mendalam menggunakan metode modern seperti isotop radioaktif dan pencitraan akar bawah tanah untuk memahami interaksi pohon. Hasilnya menunjukkan bahwa pohon sama sekali tidak hidup secara terisolasi. Sebaliknya, mereka membangun jaringan komunikasi yang luas di bawah tanah, terutama melalui akar dan hubungan simbiosis dengan jamur mikorizа. Penemuan ini mengungkap bagaimana pohon saling berbagi nutrisi, memberikan peringatan dini, dan bahkan menyokong ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Di bawah permukaan tanah, akar mereka terhubung melalui jaringan komunikasi yang luas dan rumit. Sistem bawah tanah ini memungkinkan mereka untuk berbagi nutrisi, memperingatkan satu sama lain tentang potensi bahaya, dan bahkan mewariskan pengetahuan lintas generasi. Dengan mengungkap bahasa tersembunyi ini, para peneliti mulai mempertimbangkan kembali bagaimana pohon hidup berdampingan dan beradaptasi, menantang keyakinan lama bahwa kompetisi adalah satu-satunya penggerak evolusi. Mutualisme, hubungan biologis di mana dua spesies saling menguntungkan, merupakan dasar dari banyak ekosistem. Contoh yang sudah dikenal termasuk hubungan simbiosis antara ikan badut dan anemon laut, lebah dan tumbuhan berbunga, serta ikan pembersih yang menghilangkan parasit dari ikan yang lebih besar. Namun, salah satu hubungan mutualistik yang paling luas dan signifikan secara ekologis tidak terlihat oleh mata telanjang: kemitraan antara jamur tanah dan tumbuhan. Pada tahun 1885, ahli botani Jerman Albert Bernhard Frank mengemukakan ide revolusioner bahwa akar tanaman dan jamur berkolaborasi untuk saling menguntungkan. Awalnya diabaikan, teorinya kemudian divalidasi melalui penelitian selama beberapa dekade. Saat ini, para ilmuwan memahami bahwa sekitar 90% dari semua tanaman darat membentuk asosiasi mikorizа.
Hubungan simbiosis ini memungkinkan jamur memberikan nutrisi penting seperti fosfor dan nitrogen kepada tanaman, sementara tanaman menyediakan gula hasil fotosintesis kepada jamur. Ada 2 jenis utama jamur mikorizа yang memfasilitasi pertukaran ini. Mikorizа arbuscular. Jamur ini menembus sel-sel akar tanaman, menciptakan struktur khusus yang memfasilitasi pembagian nutrisi dan sumber daya. Jamur mikorizа ektomikorizа. Jamur ini membentuk lapisan di sekitar akar tanaman dan tumbuh di antara sel-sel mereka untuk bertukar nutrisi. Meskipun mereka hanya bermitra dengan lebih sedikit spesies tanaman, mereka sangat penting bagi banyak pohon yang memiliki nilai ekonomi seperti yang digunakan dalam produksi kayu. Jaringan ini tidak hanya menopang pohon individu tetapi juga mengikat seluruh hutan, membentuk tulang punggung ekosistem darat. Tanpa mereka, kehidupan di darat seperti yang kita kenal mungkin tidak akan pernah muncul. Penemuan jaringan bawah tanah ini menandai titik balik penting dalam memahami ekosistem hutan secara lebih mendalam. Penelitian awal yang dilakukan untuk mengungkap jaringan ini melibatkan penggunaan isotop radioaktif sebagai pelacak yang memungkinkan para ilmuwan untuk memantau pergerakan nutrisi dari satu pohon ke pohon lainnya melalui jaringan mikorizа. Selain itu, teknik pencitraan mikroskopis canggih digunakan untuk memetakan struktur jaringan jamur secara rinci, memperlihatkan hubungan simbiosis yang kompleks antara akar pohon dan jamur tanah. Data-data ini mencakup pengukuran isotop radioaktif, peta jaringan mikorizа, dan hasil pencitraan mikroskopis yang memberikan bukti tak terbantahkan bahwa pohon saling terhubung. Penemuan ini, meskipun awalnya diragukan, akhirnya diterima secara luas oleh komunitas ilmiah setelah publikasi di jurnal terkemuka seperti Nature dan Science yang mengubah paradigma lama tentang ekosistem hutan. Pada awalnya, konsep ini memicu skeptisisme di kalangan komunitas ilmiah karena gagasan bahwa pohon dapat berkomunikasi melalui jaringan mikorizа terasa terlalu antropomorfik bagi banyak peneliti konservatif. Namun, serangkaian penelitian eksperimen menggunakan isotop radioaktif, mikroskop elektron, dan pencitraan akar secara rinci berhasil membuktikan bahwa jaringan mikorizа memungkinkan pohon untuk bertukar nutrisi, memberi sinyal peringatan, dan menjaga ketahanan kolektif ekosistem. Temuan ini lambat laun diterima oleh komunitas ilmiah setelah publikasi berbagai penelitian di jurnal-jurnal terkemuka seperti Nature dan Science. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat, paradigma baru tentang ekosistem hutan mulai terbentuk, menekankan pentingnya kolaborasi dan hubungan mutualistik di dalamnya. Dikenal sebagai jaringan mikorizа, sistem ini dibentuk oleh hubungan simbiosis antara akar pohon dan jamur. Jamur-jamur ini melalui jaringan mikorizа menghubungkan pohon-pohon individual dalam ekosistem hutan. Jaringan ini memungkinkan pohon untuk bertukar berbagai sumber daya seperti karbon, nitrogen, dan air tergantung pada kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, pohon birch dapat menyuplai karbon tambahan ke Douglas fir yang ternaungnya di musim panas, sementara fir dapat berbagi sumber daya lainnya selama musim semi. Proses ini terjadi melalui jaringan jamur yang bertindak sebagai saluran distribusi dan komunikasi utama. Sebagai contoh, sebuah pohon yang kekurangan cahaya matahari dapat menerima karbon tambahan dari pohon lain yang memiliki kelebihan. Selain itu, jaringan ini juga memfasilitasi komunikasi antara pohon-pohon, memungkinkan mereka untuk memperingatkan satu sama lain tentang ancaman, seperti serangan serangga atau penyakit yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan oleh organisme yang tampaknya diam ini. Penemuan ini memiliki implikasi besar bagi pengelolaan hutan dan konservasi, menawarkan solusi potensial untuk melawan deforestasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu langkah praktis yang dapat diambil adalah mempertahankan pohon induk selama operasi penebangan yang dapat membantu menjaga jaringan ekologi yang penting. Selain itu, kebijakan restorasi hutan yang menekankan penanaman spesies lokal dan pemulihan hubungan simbiosis dengan jamur mikorizа dapat mempercepat regenerasi ekosistem. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung keanekaragaman hayati,
tetapi juga meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon, memberikan kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan melakukan eksperimen revolusioner untuk menunjukkan sifat kerja sama pohon. Dalam penelitian tersebut, pohon pinus ditumbuhkan di lingkungan terkendali yang dirancang untuk memfasilitasi pengamatan interaksi bawah tanah. Jaringan jamur digunakan untuk menghubungkan akar-akar pohon dan gula pada salah satu pohon diberi tanda menggunakan isotop karbon radioaktif. Para peneliti kemudian memantau pergerakan isotop tersebut melalui jaringan jamur, mengungkap bahwa gula dapat berpindah ke pohon tetangga. Proses ini didukung oleh pengukuran presisi tinggi dan teknik pemetaan jaringan akar, memastikan bahwa setiap pergerakan sumber daya dapat dilacak secara detail. Mereka menumbuhkan pohon pinus di lingkungan terkendali, menghubungkan akar mereka melalui jaringan jamur. Dengan menandai gula pada salah satu pohon menggunakan karbon radioaktif, para peneliti mengamati gula tersebut bergerak melalui jaringan jamur ke pohon tetangga. Penemuan ini menantang pandangan tradisional bahwa pohon adalah organisme yang sepenuhnya kompetitif. Ahli ekologi Suzanne Simard memainkan peran penting dalam memperluas pemahaman kita tentang jaringan mikorizа melalui serangkaian penelitian inovatif yang mengintegrasikan pendekatan teknis seperti pelacakan isotop karbon dan studi interaksi ekosistem. Dalam eksperimen-eksperimennya, Simard sering memanfaatkan isotop radioaktif untuk melacak transfer karbon antar pohon, memungkinkan pengungkapan hubungan simbiosis yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, metode penelitiannya mencakup penggunaan pencitraan akar bawah tanah untuk mematahkan jaringan jamur yang rumit yang menjadi tulang punggung komunikasi antar pohon. Pendekatan yang sangat rinci ini tidak hanya memperkaya wawasan ilmiah, tetapi juga membawa pengakuan luas terhadap pentingnya mutualisme di dalam ekosistem hutan. Salah satu eksperimennya yang terkenal melibatkan pengamatan interaksi antara pohon cemara Douglas dan pohon burja perak, dua spesies yang sering terlihat saling bersaing untuk mendapatkan sinar matahari dan ruang di hutan. Dengan menggunakan pelacak isotop karbon untuk memonitor pergerakan nutrisi, Simard menunjukkan bahwa kedua spesies ini sebenarnya bertukar karbon dan sumber daya lainnya berdasarkan kebutuhan musiman. Sebagai contoh, selama musim panas ketika pohon burja perak memiliki akses lebih baik ke cahaya matahari, mereka menyuplai karbon ke pohon cemara Douglas yang ternaungi, sementara pada musim semi, pola ini dapat terbalik. Penelitian Simard tidak hanya mendemonstrasikan bagaimana pohon-pohon ini mendukung satu sama lain, tetapi juga mengungkapkan dinamika ekosistem yang sangat kompleks dan saling bergantung. Eksperimennya menunjukkan bahwa kedua spesies ini, meskipun bersaing untuk ruang dan sinar matahari, bertukar nutrisi berdasarkan kebutuhan musiman. Sebagai contoh, ketika pohon cemara Douglas berada dalam naungan, ia menerima tambahan karbon dari pohon-pohon burja perak di sekitarnya. Kerjasama ini menyoroti hubungan dinamis dan saling terhubung dalam hutan. Pohon juga berkomunikasi dengan memberikan peringatan tentang potensi ancaman, seperti yang terlihat dalam eksperimen, di mana beberapa pohon diberi perlakuan terhadap serangan serangga tertentu. Penelitian menemukan bahwa pohon yang diserang mengirimkan sinyal kimia yang memicu pohon di sekitarnya untuk meningkatkan produksi senyawa pelindung seperti tanin. Sebagai contoh, pada kasus serangan ulat, pohon tetangga yang menerima sinyal kimia tersebut mulai memperkuat pertahanan mereka bahkan sebelum serangan mencapai mereka. Penemuan ini memperkuat pemahaman bahwa hutan adalah ekosistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga keseimbangannya. Eksperimen dengan tanaman tomat yang dihubungkan oleh jaringan mikorizа menunjukkan bahwa ketika beberapa tanaman diserang oleh ulat, tanaman tetangga mengaktifkan mekanisme pertahanan mereka dalam hitungan jam. Temuan serupa juga diamati pada pohon. Melalui sinyal kimia yang ditransmisikan melalui jaringan jamur, pohon dapat memperingatkan tetangga mereka tentang bahaya, seperti hama, patogen, atau stres lingkungan. Menariknya, pohon juga menunjukkan bentuk pengenalan kerabat.
Penelitian menunjukkan bahwa pohon memiliki kemampuan untuk mengenali kerabat biologis mereka melalui sinyal kimia yang ditransmisikan dalam jaringan mikoriza. Pohon-pohon ini secara selektif berbagi sumber daya seperti karbon dan nitrogen dengan individu-individu yang memiliki hubungan genetik dekat, sementara mereka mungkin lebih sedikit berbagi dengan pohon lain di luar kelompok tersebut. Contohnya, penelitian pada spesies pohon cemara Douglas menunjukkan bahwa pohon-pohon ini memberikan kelebihan karbon mereka kepada pohon muda yang berada dalam lingkup keluarga mereka, memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Kemampuan untuk membedakan antara kerabat dan bukan kerabat ini menambahkan lapisan kompleksitas pada perilaku kerjasama yang diamati di hutan. Sifat kerjasama pohon menantang teori evolusi tradisional yang mengutamakan kompetisi daripada kolaborasi. Meskipun kompetisi tetap menjadi penggerak utama seleksi alam, saling keterhubungan hutan menekankan pentingnya dukungan timbal balik. Hutan berfungsi sebagai komunitas yang kohesif, di mana kesehatan pohon individu bergantung pada kesejahteraan kolektif. Ketika pohon tetangga mati, celah di kanopi membuat lantai hutan terpapar sinar matahari yang keras, mengganggu iklim mikro yang rapuh dan membuat pohon yang tersisa lebih rentan terhadap kerusakan angin. Ketergantungan ini memastikan bahwa kerjasama memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekosistem hutan. Pohon induk yang merupakan individu terbesar dan tertua di hutan diidentifikasi melalui kombinasi ukuran, usia, dan peran ekologisnya. Pohon-pohon ini menonjol tidak hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena kemampuannya untuk berfungsi sebagai pusat distribusi sumber daya di dalam jaringan mikoriza. Dengan jaringan akar yang luas dan hubungan yang mendalam dengan jamur mikoriza, pohon induk menjadi sumber utama nutrisi seperti karbon dan nitrogen yang disalurkan ke pohon-pohon muda di sekitarnya. Studi mendalam menggunakan pelacak isotop karbon telah menunjukkan bagaimana pohon-pohon ini secara aktif mentransfer nutrisi seperti karbon dan nitrogen melalui jaringan mikoriza. Sebagai contoh, dalam eksperimen yang melibatkan pohon birch dan Douglas fir, isotop karbon digunakan untuk memantau aliran karbon dari pohon birch yang memiliki lebih banyak cahaya matahari ke pohon fir yang berada dalam naungan. Selain itu, pohon-pohon ini juga memberikan perlindungan melalui sinyal kimia, misalnya dengan meningkatkan produksi senyawa pelindung pada pohon tetangga saat ada ancaman serangan serangga. Penemuan ini menjadikan pohon induk sebagai elemen kunci dalam menjaga kelangsungan dan stabilitas ekosistem hutan. Identifikasi pohon induk biasanya dilakukan dengan mengamati ukuran, usia, dan posisi mereka dalam struktur kanopi hutan. Pohon-pohon ini seringkali terlihat lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan pohon lainnya, menjadikannya sumber utama karbon dan nutrisi yang dapat mereka distribusikan ke pohon-pohon lain melalui jaringan akar yang terhubung dengan mikoriza. Studi lapangan menggunakan pelacak isotop karbon juga telah mengungkapkan pola aliran sumber daya dari pohon induk ke pohon-pohon muda di sekitarnya, menunjukkan peran sentral mereka dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem hutan. Raksasa kuno ini berbagi sumber daya dengan pohon yang lebih muda, meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Penelitian telah menunjukkan bahwa satu pohon induk dapat terhubung dengan ratusan pohon lainnya, bertindak sebagai simpul utama dalam jaringan komunikasi dan pembagian sumber daya di hutan. Namun, praktik penebangan modern seringkali menargetkan pohon-pohon yang berharga ini karena ukurannya dan nilai ekonominya. Menghilangkan terlalu banyak pohon induk dapat merusak seluruh jaringan, menyebabkan penurunan kesehatan hutan. Dengan mempertahankan pohon induk selama operasi penebangan, para pengelola hutan dapat menjaga integritas jaringan ini, memastikan bahwa hutan tetap tangguh dan mampu beregenerasi. Wawasan yang diperoleh dari mempelajari jaringan mikoriza melampaui konservasi hutan. Banyak tanaman pangan utama membentuk hubungan simbiosis dengan jamur yang dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis. Dengan mendorong jaringan jamur yang sehat di tanah pertanian, petani dapat meningkatkan hasil panen sambil meminimalkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang scalable dan berkelanjutan
untuk beberapa tantangan yang dihadapi oleh pertanian modern. Hutan lebih dari sekedar kumpulan pohon. Mereka adalah komunitas yang saling terhubung dan didukung oleh jaringan bawah tanah yang rumit. Memahami dan menjaga jaringan ini sangat penting untuk melawan perubahan iklim, mendukung keanekaragaman hayati, dan memastikan kesehatan planet kita. Dengan mempertimbangkan kembali cara kita mengelola hutan dan lahan pertanian, langkah-langkah praktis seperti mempertahankan pohon induk dalam hutan yang dikelola dan mempromosikan penggunaan jamur mycorrhiza dalam pertanian dapat diimplementasikan. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan jaringan ekologis yang ada, tetapi juga membantu memitigasi dampak perubahan iklim, mendukung regenerasi ekosistem, dan meningkatkan keberlanjutan pertanian. Dengan memanfaatkan kekuatan sistem tersembunyi ini, kita dapat menciptakan solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.